Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur bahwa kita tetap diberi kesehatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih-Nya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kita patut bersyukur atas segala kemurahan Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang kedua, di mana kita masih dalam suasana penghayatan akan masa-masa penantian kedatangan Yesus Kristus. Dalam masa penghayatan Advent kedua ini, kita akan merayakan HUT PPGT yang ke-62 tahun, bahwa sebagai pemuda Gereja Toraja diharapkan tetap teguh dalam iman kepada Kristus. Tema yang akan menuntun kita dalam penghayatan Advent kedua adalah penuh dengan buah kebenaran. Marilah kita bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Hatiku bersukaria mengagungkan nama Tuhan, Allah Juru Selamatku. Diindahkannya hamba-Nya kini dan senantiasa, diberkati nama-Nya. Karena Allah Maha Kuasa melakukan karya agung kepadaku yang rendah. Maha suci nama Allah, rahmat-Nya turun-temurun atas orang saleh-Nya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, kasih Tuhan menyertai kamu. Salam bagimu juga. Mari Bapak Ibu kita bermazmur bagi Tuhan. Kita membaca Lukas pasal 1 ayat 8 sampai 79 secara alternatif majelis gereja dan jemaat. Terpujilah Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut.
dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Maha terpuji Allahku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengarkanlah perintah mengasihi. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Amin. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terpi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Saudara-saudara, mari
Dengan sungguh di hadapan Tuhan, kita tunduk kepala dan bersama-sama kita mengakui segala dosa kita, bahwa dalam menjalani kehidupan keseharian kita, mungkin hubungan kita dengan orang lain sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bisa jadi Bapak Ibu bahwa orang terluka karena berbagai sikap, tindakan yang kita perbuat. Mungkin sepanjang minggu ini banyak sikap dan tutur kata kita yang justru menimbulkan dosa, baik terhadap diri kita maupun kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu, saatnya kita datang tunduk kepala dan sama-sama dengan sepenuh hati kita mohon ampun kepada Tuhan untuk setiap perbuatan dosa yang kita perbuat. Bersama-sama kita melakukan lagu pengakuan dosa. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panuku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali di dalam Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kita akan menyerahkan persembahan syukur kita. Firman Tuhan dari Lukas pasal 7 ayat 76 berkata, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, yang dengannya Ia akan datang untuk menyelamatkan kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Aku bersyukur padamu. Aku bersyukur padamu dengan hati yang tulus. Aku ingin memberikan persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Terimalah persembahan
persembahan padamu. Ku berharap Tuhan terima semua yang aku beri. Landasan syukurku ini karena kasih sayang-Mu. Terimalah persembahanku yang ku berikan padamu. Semoga berbau harum di hadapan-Mu Yesus. Tanda syukur aku berikan sebagai anak Tuhan. Berkati hidupku ini, sembahku terimalah. Bapak Ibu, sementara pundi masih jalan, di sini masih ada natura untuk kita uangkan. Ini untuk pembangunan. Ya, taruh harga. Ya, pembangunan. Piramo. Tak mau. 50 satu kali. 50 dua kali. 3 kali. Ya, masih ada ya barang yang sama, pisang. Ya, 50. 50 satu kali. 50 dua kali. 50 3 kali. Nah, ini masih pembangunan. Ya. Taruh harga. Tak mau. Kalau sudah tidak ada, ya nanti sore lagi kalau tidak ada. Ya ini. Ya masih untuk pembangunan. Sayur. Ibu-ibu. Rp20.000 satu kali, Rp20.000 3 kali. Ya masih sayur. Taruh harga. Rp20.000. Rp20.000 2 kali. Rp30.000. Rp50.000 2 kali. Rp50.000 3 kali. Iya, ini masih untuk pembangunan. Nenas. Taruh harga. Rp20.000 satu kali, Rp20.000 2 kali, Rp20.000 3 kali. Ya, masih ada. Siapa lagi? Ini untuk pembangunan. Saya mau.
Ya kalau sudah tidak ada mungkin nanti sore lagi. Ya ini kue. Ya ini kan buat Natal anak-anak kita TK Antera. TK kita di Jemaat Karambe akan melaksanakan merayakan Natal dan mari kita dukung di dalam lewat dana, lewat Natura ini. Taruh harga 50.000, 100, 2 kali, 100, 3 kali. Masih ada 1, ya. Ini untuk anak-anak kita. 100, 102 kali, 150, 2 kali, 150, 3 kali. Ya, ini yang terakhir untuk panitia perayaan Natal Jemaat Karambe. Supaya lantai, pepaya. Mari kita dukung perayaan Natal kita di Jemaat Karambe. Yang terakhir, taruh harga 50.000. 1 kali, 100.000. 1 kali, 100.000. 2 kali, 100.000. 3 kali. Kukoina ini yang terakhir tapi ada yang dikembalikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Ini dikembalikan untuk perayaan Natal anak-anak kita di TK Antera. Ya, kita taruh harga lagi 100.000. 1 kali, 150. 1 kali, 150. 2 kali, 150. 3 kali. Demikianlah penguangan Natura bagi kita yang sudah mengambil bagian. Disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mengucap syukur di dalam doa lewat persembahan kita pada saat ini. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur atas segala anugerah dan kasih Tuhan yang boleh kami jalani dan alami dalam sepanjang kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, saat ini kami telah memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Biarlah apa yang kami berikan boleh berbau harum di hadapan-Mu. Berkati Tuhan, berkati yang masih ada pada kami, agar kami boleh menggunakannya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampuni salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia
surya yang cerah di sawadan kewaryanya yang Kau beri. Sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita baca dan dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang mengangkat syukur ke hadirat-Mu yang kudus, ya Allah, karena sungguh Engkau baik menyertai kehidupan kami dari hari ke hari. Di pagi hari ini Tuhan kembali memungkinkan kami untuk hadir di rumah-Mu yang kudus, menyatakan bakti kami, syukur kami. Saat ini ya Tuhan, kami kembali hendak mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah kami. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi bagian yang hidup di dalam hati kami, dan kami mau nyatakan dalam perbuatan hidup kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu saat ini, bahkan akan menyampaikan dalam renungan. Biarlah hamba-hamba-Mu boleh menyampaikan, membacakan kebenaran firman-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami semua boleh terbangun dengan pemberitaan firman-Mu ini. Ampunkan segala dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, pembacaan kita yang kedua setelah Mazmur, yaitu dari Maleaki. Maleaki 3, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kitab Maleaki. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni, logam, dan seperti sabun tukang penantu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia akan mentahirkan Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Filipi 1 ayat 3 sampai 14. Filipi 1 ayat 3 sampai 11. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meluruskannya
sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua menurut pendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat melihat apa yang baik, supaya kamu dapat suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan dan memuji Allah. Firman Tuhan. Mari saudara kita mendengar berita Injil dari Injil Lukas pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Tentang Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Shalom. Ya, selamat memasuki Minggu Advent yang kedua pada minggu hari ini. Semoga kita semua
sehat-sehat dan selalu dilimpahi Tuhan dengan anugerah-Nya, sehingga kita akan dapat menyongsong Natal di bulan ini. Dalam beberapa minggu kita akan disibukkan dengan perayaan-perayaan Natal bersama, baik di tengah-tengah jemaat kita maupun mungkin bersama dengan keluarga-keluarga kita. Dengan penuh sukacita kita akan menyambut perayaan Natal, berkumpul bersama dengan keluarga, anak-anak, cucu kita yang mungkin lama kita boleh bertemu lagi. Mereka datang dengan penuh senyuman, penuh damai, kasih dan sukacita di hari Natal di bulan Desember ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan di Minggu Advent kedua ini kita disapa dengan tema penuh dengan buah kebenaran. Naponoikomi buah kamalamburan. Naponoikomi buah kamalamburan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tema ini dipenggal dari doa Paulus kepada jemaat di Filipi, pembacaan kita tadi, di dalam ayat yang ke-11, bahwa walaupun Paulus berada dalam penjara, terkungkung, namun ia selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan untuk segala hal yang baik terjadi di jemaatnya. Dia mendengar dari utusannya Timotius bahwa orang-orang di jemaat Filipi ini luar biasa. Mereka sudah terbangun dalam iman yang benar. Mereka mengambil bagian dalam pemberitaan Injil. Mereka sedemikian berlimpah dalam hidup melakukan kebenaran. Dan itu yang terus-menerus menjadi doa syukur Paulus kepada Tuhan, sehingga ia terus berdoa dan berharap bahwa jemaat Tuhan di sana ini akan terus terbangun dan terus setia dalam menjalani tanggung jawab sebagai orang yang beriman sampai datangnya hari Tuhan itu. Jadi iman mereka jangan sampai kendor hanya oleh karena berbagai cobaan, tantangan yang datang dalam kehidupan jemaat Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa itu buah dari kebenaran? Ya, sebagaimana kita tahu buah itu dalam pengertiannya sebuah hasil, dampak, bukti, itu buah. Ya, kalau dikatakan buah dari pohon, ada buah mangga, buah jeruk, buah-buahan, ya itu hasil dari pertumbuhan pohon yang baik, sehingga menghasilkan buah-buah juga yang baik. Buah yang dimaksud di sini ialah bagaimana bukti dampak yang dilihat, disaksikan secara nyata. Sesuatu yang benar-benar, bukan palsu, bukan tidak ada, tetapi benar-benar ada. Dan kebenaran itu sendiri, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang sungguh-sungguh menyangkut kelurusan, menyangkut kejujuran, menyangkut hal-hal yang terpuji, yang baik. Jadi bisa diartikan Bapak Ibu secara pengertian kata di sini, buah kebenaran itu adalah sebuah bukti atau hasil dari perbuatan baik, hasil dari sebuah kehidupan yang dipenuhi dengan kejujuran. Nah, kalau dalam Alkitab sendiri Bapak Ibu, itu adalah sebuah status. Pembenaran itu adalah sebuah status dari Allah bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah.
Saudara-saudara yang kekasih, melalui pemberitaan firman Tuhan ini kita akan menerima berbagai pemahaman di mana sumber kebenaran sejati itu. Di mana kita akan menemukan sumber kehidupan yang sejati. Beberapa minggu yang lalu kita juga menyinggung soal kebenaran, Bapak Ibu. Tema kita juga tentang kebenaran, bahwa di dunia ini begitu sulit, ya, sudah langkah hal-hal yang mau betul-betul dikatakan bahwa inilah kebenaran yang sejati. Sebab masing-masing orang bertahan pada kebenarannya sendiri. Bahkan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan keluarga, kepentingan sekelompok orang mau berusaha untuk mengatakan bahwa kami mote tu paling tongan naliu. Kamilah yang berhak, kamilah yang mendapatkan. Walaupun sekelompok orang yang lain itu merasa bahwa itu salah, itu tidak benar. Bapak Ibu, saudara-saudara, banyak konsep kebenaran sesuai dengan keyakinan yang dianut. Pandangan-pandangan terhadap kebenaran tersebut mewujud di dalam pola pikirnya, di dalam pola hidup sehari-hari. Mungkin sudah dibangun dari awal, dari kecil di dalam rumah, sampai dewasa dan membangun hubungan dengan orang lain. Kita temukan. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu bahwa kebenaran sejati adalah bersumber dari Allah. Di dalam firman Tuhan. Jadi dialah yang memulai segala yang baik. Dialah yang memakai utusan-utusannya, para pelayan-pelayannya untuk menyampaikan kebenaran yang hakiki itu kepada ciptaannya. Dialah yang telah mengerjakan kebenaran dan daripadanya kita memperoleh buah kebenaran itu. Jadi dengan kehendak dan inisiatif Allah sendiri, Ia mengizinkan manusia untuk bisa mengenal kebenaran yang sesungguhnya itu, kebenaran yang mutlak itu. Sehingga kita patut hidup bersumber dari kebenaran yang mutlak itu. Dan yang kedua, Bapak Ibu, menurut firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana kita dimurnikan dan disucikan. Saudara-saudara, begitu banyak dosa yang mencemari kita. Sehingga kita tidak sepenuhnya lagi menyatakan buah-buah kebenaran yang sejati itu, yang bersumber dari Tuhan. Ya, karena itu ada begitu banyak cara Tuhan untuk menyatakan kehendaknya kepada dunia ini. Ya tuh tona pake puang matua tontong bang umpak perangian nih male. Lalu kita semua boleh mendengar firman Tuhan. Itu cara Tuhan untuk bagaimana kita dimurnikan, kita mau disucikan dari dosa. Tapi begitu banyak orang sekarang ini yang ya menganggap bahwa firman Tuhan itu biasa-biasa saja. Firman Tuhan itu tidak terlalu penting dalam membaharui dan membentuk karakter kehidupannya. Karena sudah banyak sekali media-media yang menampilkan bagaimana mengatakan bahwa oh iya tongan riate itu paralu, tata pogau, tata tiro. Video-video sekarang Bapak Ibu luar biasa. Sehingga bisa menggeser firman Tuhan, menggeser pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Orang lebih cenderung untuk lebih fokus ke situ daripada bagaimana perkataan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita sebagai cara pemurnian, cara penyucian diri. Sabab mbai tak etasi cocok-cocok tu ayat ya to, tak etasi cocok-cocok tu pak pengadaran ya to, yang mau di kokoyamo ya te. Apalagi kehidupan dunia sekarang luar biasa. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 3 Bapak Ibu, itu dikatakan ia akan duduk seperti orang yang
memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Proses pemurnian dari dosa terjadi secara terus-menerus dalam sepanjang kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita bisa maju sembari bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan. Seperti Yohanes, Bapak Ibu dalam bacaan kita menyerukan pertobatan. Ini pertobatan yang diserukan Yohanes di sini untuk sebagai persiapan bagaimana kita menyambut kehadiran Sang Juru Selamat yang dinantikan itu. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mengkatoba, pertobatan Bapak Ibu ini penting dalam hidup kita. Pertobatan atau bertobat adalah salah satu buah dari kebenaran yang harusnya menjadi bagian yang selalu tumbuh dalam keberimanan kita. Jangan bilang kalau kita sudah beriman tidak perlu lagi bertobat. Siapa bilang cara kita beriman itu mungkin ada yang salah, ada yang masih harus diperbaiki, ada yang harus dibenahi dalam hidup ini. Jangan sampai iman kita itu hanya terlihat ketika kita aktif di gereja misalnya. Ketika kita aktif melakukan berbagai program-program kerja, OIG dan sebagainya, tidak pernah berhenti untuk melakukan semuanya itu. Tapi kita lupa bagaimana kita harus mengasihi, ya, bagaimana kita harus bertanggung jawab dalam rumah tangga kita, membangun hubungan-hubungan dengan sesama dengan baik, ya, membersihkan diri dari segala dendam-dendam masa lalu mungkin yang bisa saja tumbuh ketika kita melihat orang. Mungkin perkataan kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak mencerminkan bahwa inilah seorang yang aktif dalam pelayanan. Inilah seorang yang berjuang dalam iman. Tapi hanya satu misa bangar itu dituguni. Tapi bukan untuk uguni firman Tuhan. Mungkin cuma kegiatannya saja kita tuguni, tapi bukan hakikat dari firman itu yang kita mau perjuangkan. Ini perenungan dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi memang kita harus selalu bertobat, ya, mengakui kekurangan, kesalahan, dosa kita di hadapan Tuhan sambil kita berbenah diri bahwa ini suatu persiapan kita dalam penantian akan kedatangan Kristus yang akan datang kembali. Inilah yang kita hayati di minggu-minggu Advent ini. Karena pertobatan Bapak Ibu ini akan melahirkan perubahan sikap menuju yang lebih baik. Di dalam kitab Injil Lukas, tindak lanjut dari bagaimana kehidupan untuk memberi diri dibaptis, itu adalah suatu tindakan lanjut dari pertobatan. Kumalam Pak Beng angki lah sorong angki kaleta lah di seroi, ya, dibaptis itu kan dibersihkan, disucikan, dimurnikan. Nah, ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu, sejauh mana pertobatan kita untuk menghasilkan sebuah kebenaran yang sejati dari Tuhan. Yesus imoto tu maras santa peringati lante minggu-minggu Advent, bagaimana kita menghayati kedatangan Tuhan, bahwa masa-masa sekarang kita mau pakai sebagai masa-masa hidup berbenah diri. Dako yang manita, apa istilahnya Bapak Ibu, salewan, masaleo, ya, masaleo. Mungkin bahasa Sa'dan itu salewan. Masaleo, data masaleo bang. Dengan perkara-perkara duniawi, sibuk dengan memperkaya diri dengan harta duniawi, sementara hal-hal kerajaan sorga masih kurang diberi perhatian. Sehingga ya bukannya buah-buah manis, ya, yang kita munculkan, yang kita hadirkan, malah buah-buah kecut Bapak Ibu. Mbak Nokon dikengkan deki
buah mesuk, tikurung kideta. Tidak enak dilihat Bapak Ibu. Kalau kita muncul lalu tikurung lindon atau tiro ki, oh berarti den masalah yang tidak beres dalam diri kita. Kita hadir sebagai orang percaya dengan notabene bahwa kita adalah orang-orang beriman yang sungguh. Tapi kehadiran kita itu tidak membawa damai sejahtera bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Tidak membawa damai sejahtera di dalam rumah kita. Mama begitu aktif, pelayanan luar biasa. Tidak pernah tinggal di rumah, sibuk dengan kegiatan PWGT misalnya. Tapi pulang-pulang ke rumah tidak bahagia dalam rumah tangga, dalam keluarga. Anak-anak tidak simpati kepada ibu karena terlalu memberi perhatian bukannya juga kepada keluarga. Sama bang sia tak enak terwujud tuh panggilan tuh ke ya matokukan ini misa sanguluan banget itu ditugun nih. Tak enak keseluruhan sebagai totalitas hidup sebagai orang yang merindukan ya, persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang ketiga ialah mari kita bersukacita dalam mewujudkan buah-buah kebenaran. Saudara-saudara, bagaimana reaksi sukacita kita? Sekarang kita lagi sibuk-sibuk mempersiapkan perayaan Natal. Waktu 2-3 minggu ke depan ini seolah tidak ada hari yang tersisa. Minta jadwal di tata usaha, oh semuanya sudah full Natal. Semuanya ada perayaan-perayaan Natal. Kita bersukacita dalam merayakan Natal. Kita mau menyambut kelahiran Juru Selamat kita. Sebagaimana Advent memperingati kedatangan Tuhan di Bethlehem. Apa yang mesti dulu kita persiapkan Bapak Ibu? Apa yang mesti dulu kita benahi baik-baik? Benahi hubungan kita dengan Tuhan dan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Itu yang harus menerus kita ingatkan kepada diri kita ini. Dan juga bagaimana kita mau bangun hubungan dengan sesama itu. Kita ingatkan diri kita untuk bangun hubungan dengan baik. Jadi setiap kali kita hendak merayakan Natal, tidak sempurna perayaan kita nanti kalau justru di masa-masa Advent yang seharusnya kita ya nampakkan sukacita dan rasa syukur. Nah, baya tu ara atalan tang masero-sero belanna ada yang belum tuntas, Bapak Ibu. Ada yang belum tuntas, ada yang belum beres, baik kepada Tuhan ya maupun kepada sesama kita manusia. Karena itu marilah kita sambut dan rayakan kelahiran Kristus ini, kita persiapkan dengan baik-baik hati kita ini. Kita minta Roh Kudus untuk senantiasa menuntun kita untuk melakukan apa yang mesti kita lakukan. Sehingga bagaimana cara penyambutan kita benar seperti yang tertulis dalam firman-Nya. Mari kita bangun hubungan, minta maaf ya. Mungkin selama setahun Bapak Ibu dari Januari sampai Desember ini tak bang tadi si buangan kada temai sang banuanta tetanggata ya. Atau ada keluarga kita, ada teman kerja kita, ada rekan-rekan kita, sepelayanan mungkin. Mari kita minta maaf. Kenapa tidak? Susi tesulu tajolu seberang ya kalau lagi bulan puasa, mereka jadikan sebagai bulan yang penuh berkat, ya penuh berkah, bulan di mana mereka benar-benar jadikan bulan di mana mereka mau membangun hubungan satu dengan yang lain dengan baik, menahan segala nafsu-nafsu yang jahat yang bisa mempengaruhi kualitas iman, sehingga tiba saatnya di hari hanya itu mereka maaf-maafan, mereka betul-betul wah kita berhasil dan kita menang dalam perjuangan. Kita bagaimana Bapak Ibu? Seharusnya kita juga harus seperti itu di masa-masa Advent ini. Bagaimana kita betul-betul memperbaiki cara hubungan kita dengan sesama sehingga di hari Natal kita salam-salaman tidak ada lagi yang
buang-buang muka. Tidak ada lagi muka-muka kecut yang terlihat asam, tapi betul-betul tulus murni, plong untuk memasuki tahun yang baru. Tuhan berkenan. Sekira itu yang kita mau bangun dan tekankan di minggu-minggu Advent ini. Ya, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, kita bersyukur masih diberikan kesehatan, semangat dalam iman untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari seperti ini. Nah, hari ini Bapak Ibu saya melihat ada kue ulang tahun. Di Toleo mama ulang tahun TPWGT. 3 hari ya kita berturut-turut PWGT, dari hari pertama kita lomba paduan suara. Hari kedua kita ibadah bersama dengan klasis. Sekarang lagi kita ada simbolisasi perayaan ulang tahun PWGT, luar biasa PWGT. Ibu-ibu pakai baju kebesaran ya, menyalah toska. Toskanya ibu-ibu luar biasa, menandakan ada hijau toska yang artinya ini natural ya, natural dan ini dari hati. Saya ingin sedikit komentar buat PWGT. PWGT pada tanggal 4 Desember merayakan ulang tahun yang ke-58. Usia yang sangat matang. Ini luar biasa PWGT dalam perjalanan kesaksiannya bagai batu karang di tengah samudera. Seperti yang akan dinyanyikan nanti PWGT dalam lagu Mars PWGT. Dan himne ya, ibarat setangkai mawar, sekuntum melati, harum semerbak di persada Nusantara. Luar biasa PWGT ini. Saya selalu bilang bahwa PWGT itu totalitas sekali. Ya, totalitas, total. Betul-betul enggak mau salah-salah kalau PWGT. Semangatnya ya, dalam soal semangatnya ini luar biasa. Pintar bagi waktu ya. Dah kok pami protes sih kayak salah ile PWGT. Pintar bagi waktu ini ibu-ibu. Rajin. Meskipun selalu dinilai banyak orang, cerewek itu PWGT. Banyak kepo-keponya, banyak rasa penasarannya, ingin tahu. Adek le, tau nggak kata? Itu katanya ada seperti itu. Kadang-kadang ya perasaan-perasaan itu biasa kambuh ya. Walaupun juga ibu-ibu punya kekhawatiran, parnoknya tinggi ya. Betulkah itu ibu-ibu? Parnoknya tinggi, suka khawatir. Tinggi sekali rasa khawatirnya. Tapi semuanya itu karena rasa cintanya pada keluarga, rasa cintanya pada anak, rasa cintanya pada suami. Tongan rakato ibu-ibu. Tak bang nami bali te ibu-ibu. Berarti tak enak tongan. Jadi di hari ulang tahun yang ke-58 ini tentunya kita semua bersyukur. Secara khusus buat ibu-ibu PWGT, luar biasa pelayanannya ibu-ibu ya. Sekali lagi saya mau katakan tadi itu ibu-ibu totalitas banget. Totalitas sekali ibu-ibu ya. Pelayanannya, semangatnya. Dia sebagai ibu yang ya sekali lagi tuh pintar sekali atur waktu, urus keluarga. Tapi rajin memberi diri dalam pelayanan. Banyak kesibukan yang ditampilkan dan menjadi cerminan dalam hidup rumah tangga. Itu idealnya Bapak Ibu. Itu yang kita harapkan akan selalu tumbuh dalam diri seorang ibu. Karena itu lewat makna simbolisasi ulang tahun PWGT hari ini kita akan sama-sama dengan PWGT bersyukur dengan jemaat. Karena kemarin-kemarin itu hanya PWGT yang hadir, tidak ada bapak-bapak, dan sekarang ada bapak-bapak sebagai partnernya ibu-ibu, ada anak-anak, ada pemuda, untuk boleh bersyukur dan menyaksikan bersama bahwa betapa indah persekutuan yang dibangun dalam kasih sayang, dan perjuangan PWGT ini tidak akan menjadi sia-sia.
Walau seperti batu karang dihempas oleh gelombang yang besar sekalipun, PWGT tetap jaya. Selamat ulang tahun buat PWGT yang ke-58. Tetap menjadi berkat, ya, jaga hati ibu-ibu, jaga hati dalam bersaksi, dan pelayanan kita akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita tunduk sejenak dalam saat teduh. Saudara-saudara, Tuhan sedang melawat hidup kita. Respon syukur atas lawatan itu adalah berjuang melawan dosa. Sampai pada kedatangan Tuhan. Keberanian kita untuk melepaskan dosa akan melahirkan sukacita yang besar. Sehingga kita mampu bersyukur dan memuliakan Allah atas keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita. Mari berbuah kebenaran dalam seluruh tindakan hidup dan kesaksian kita. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam simbolisasi hari ulang tahun ke-58 PWGT, dan yang akan memandu acara ini disilakan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari. Ada sukacita hari ini? Ada sukacita hari ini? Pastinya ada, karena hari ini ruangan ini diwarnai dengan warna hijau, warna yang memberi kesejukan. Sampai hari ini, sampai saat ini, PWGT Jemaat Karambe secara khusus terus mensyukuri dan akan terus mensyukuri, bahkan memaknai setiap kasih dan anugerah Tuhan yang dialami di dalam kehidupannya. Secara khusus pada hari ini PWGT Jemaat Karambe merayakan perayaan ulang tahun PWGT yang ke-58. 58 tahun. Bukanlah waktu yang singkat. Banyak gumul di dalam menata diri, di dalam menata organisasi, bahkan di dalam menata pelayanan yang dialami oleh pengurus PWGT. Sejenak mari kita melihat ke slide. Di tahun 1966, tepatnya tanggal 4, mulai terbentuknya atau dengan resminya PWGT. Dan inilah mereka yang terus memperjuangkan, bahkan terus berkarya di dalam PWGT. PWGT tidak berjalan sendiri, tetapi ditopang oleh kaum bapa dari belakang dengan penuh semangat dan terus mendorong PWGT untuk lebih maju. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini rasa syukur itu dinyatakan oleh PWGT Jemaat Karambe. Ibarat batu karang
yang tetap teguh berdiri di tengah samudra, sekalipun dihempas oleh badai yang kuat, tetapi PWGT tetap kuat dan semangat. Salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT. Tapi masih ada PWGT yang belum. Ucapkan yel-yel ini. Salam PWGT, jayalah PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Baik, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bersama-sama kita akan menyanyi Mars PWGT. Semua kaum ibu, mari berdiri. Mars PWGT akan dipimpin oleh Ibu Rante Pakan Bidangan. Solidaritas. Terima kasih, masih tetap berdiri. Dimohon kepada seluruh pengurus atau semua pengurus PWGT periode ini di Jemaat Karambe, silakan mengambil tempat di depan. Semua PWGT yang masuk dalam kepengurus, silakan di depan.
Ini saya mohon kita berdiri semua. Semua memberi apresiasi untuk PWGT. Tanpa PWGT, PKB akan semua anak sekolah minggu juga berdiri. Mari kita sama-sama merayakan ulang tahun PWGT dengan mengundang Bapak Ibu. Kita angkat pujian panjang umurnya, sehat badannya. Mari yang masih berdiri, yang masih bisa untuk berdiri, mari kita sama-sama memberikan semangat buat PWGT. Panjang umur badannya. Kita angkat pujian ini bersama-sama, sambil itu lilin dinyalakan. Umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Lebih semangat bertepuk tangannya. Dan ibu-ibu bernyanyi lebih keras lagi. Di dalam Tuhan. Lebih cepat sedikit. Panjang umurnya, sehat badannya, sementara itu lilin dinyalakan. Panjang umurnya. Silakan Ibu Ketua PWGT untuk menyalakan lilin. Panjang umurnya tanya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Lilin akan ditiup dengan cara PWGT. Kita hitung sama-sama, di hitungan ketiga lilin akan dimatikan. Kita hitung di hitungan ketiga, 2, 1. Sama-sama. 3, 2, 1. Panjang umurnya, sehat. Silakan pengurus untuk memotong kue itu menjadi beberapa bagian. Silakan dibantu Ibu Sandri. Buat potongan kue itu sebanyak mungkin sesuai dengan jumlah pengurus yang ada sekarang. Panjang umur, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Pastikan gang kue. Bagaikan batu karang di tengah samudra, inilah PWGT yang terus bersemangat. Dan kami mohon dukungan bagi kita sekalian, agar ibu-ibu dengan penuh ketekunan dan penuh keyakinan bahwa sebagai batu karang yang kokoh dan teguh akan terus maju sekalipun banyak badai yang menghembaskan mereka, tetapi tidak menyurutkan mereka secara khusus di dalam menjalankan pelayanan. Baik, silakan ibu-ibu pengurus memegang kue. Potongan-potongan kue ini akan dibagikan oleh pengurus sebagai wujud rasa syukur di dalam pelayanan mereka. Mari melihat di sekitar kita, tanpa memandang mereka, apakah itu seorang pejabat, apakah itu seorang yang punya wewenang di dalam pemerintahan, atau sebagai apa yang menurut pikiran kita, tetapi mari melayani dengan ketulusan dan kerendahan hati, tanpa melihat strata atau golongan. Mari silakan ibu-ibu pengurus memandang ke depan, menoleh ke belakang, melihat kiri kanan untuk berbagi dengan kue yang sudah dipegang. Silakan. Panjang umur, bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
Inilah kerjasama PWGT yang tidak berhenti. Iya, kerjasama yang baik. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Himne PWGT akan dipimpin oleh Ibu Lina Lande. Silakan ibu-ibu berdiri. Kita nyanyikan lagu himne PWGT. Jayalah PWGT, jayalah PWGT, damai di hati. Terima kasih, silahkan duduk. Baik, terima kasih. Kita boleh menyaksikan bersama simbolisasi HUT ke-58 PWGT. Sekali lagi PWGT akan semakin jaya untuk terus menjalani tugas dan tanggung jawab dalam keluarga dan dalam jemaat Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala kebaikan-Mu kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan telah memberi waktu sejenak bagi kami. Bersama-sama dalam persekutuan ibadah pada hari Minggu ini, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tanamkan di dalam hati kami, bahwa kami akan sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dipenuhi oleh buah-buah kebenaran-Mu. Meskipun banyak cobaan dan tantangan kehidupan ini, tetapi bersama dengan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami mampu bersaksi menyatakan kebenaran-kebenaran di dalam hidup kami, dimanapun dan dalam situasi apapun kami. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup yang kami jalani dalam sepanjang minggu ini.
dalam tugas dan tanggung jawab kami, dalam rumah tangga kami, dalam segala pekerjaan-pekerjaan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah memberikan keberhasilan, Tuhan telah memberikan kesuksesan, kemudahan dalam segala pekerjaan kami, dalam membangun usaha-usaha kami setiap hari. Tuhan beri kesehatan kepada kami untuk bisa mengelola semua itu. Kami juga bersyukur ya Tuhan karena kami boleh sehat, disembuhkan dari segala penyakit kami. Kami bersyukur untuk keberhasilan dan apa yang dapat kami raih, kami capai, semua hanya karena berkat pengasihan Tuhan sendiri. Kami bersyukur bahwa hari ini kami melaksanakan hari ulang tahun PWGT yang ke-58. Tuhan berkati PWGT dalam perjalanan kehidupan. Tuhan menumbuhkan semangat iman terus-menerus agar kehadiran PWGT di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat, membawa damai sejahtera bagi semua. Kami juga bersyukur Tuhan untuk saudara-saudara kami dalam minggu tanggal 2 hingga 8 Desember berulang tahun. Terima kasih untuk usia yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Tuhan berkati seterusnya menjalani kehidupan sehari-hari dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab mereka sehari-hari. Kami bersyukur bersama Bapak Yopi, Ibu Deborah Minggu, dan Bapak Ranto atas setiap berkat Tuhan, kasih Tuhan bagi kehidupan keluarga. Mereka senantiasa percaya dan selalu membawa dalam kehidupan mereka bahwa hanya karena pertolongan Tuhan mereka mampu untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan mereka. Kami terus berdoa buat mereka yang saat ini sedang terbaring lemah, baik di rumah sakit maupun di rumah masing-masing dalam pergumulan karena tubuh yang lemah, atau juga bahkan karena masa-masa tua yang mereka sudah alami sehingga mereka sungguh tak mampu lagi untuk boleh bergabung bersekutu bersama dengan kami di rumah-Mu yang kudus ini. Terus berdoa buat keluarga, kami berdoa buat Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Subah, Bapak PT Pakan, Ibu Brandina Patabang, Mama Lando, Nenek Eva, Bapak Diel, Ibu Damaris Ruru, Ibu Sarnikatu, Nenek Cindy, Bapak Suleman Dea di Makassar, Bapak Mendila Pongpadati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Berta Sumuleh, Nenek Nathan, Nenek Tio, Nenek Gerdi di Elim, Nenek Pepi, Nenek Sila yang rencana operasi pada hari Senin. Bapak Nada, Bapak Hari atau Nenek Hari, Bapak Leonard Maruru, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Dandi, Nenek Karel, dan juga Agatha. Kami berdoa terus untuk pemulihan kesehatan bagi mereka. Tuhan terus ada mendengar setiap harapan-harapan dan memberkati usaha perjuangan untuk pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat mereka yang sedang berduka cita karena menghadapi duka cita keluarga, baik itu orang tua. Kami berdoa buat keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benyamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga almarhum Bapak THB Pakan, keluarga Bapak Aman Singkali, keluarga Bapak Raya Salempang, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga almarhum Bapak Simon B. Panimba, keluarga Bapak Daud Sampe Arung, keluarga Bapak Lukas Poli, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Kanna Sarungallo, keluarga Bapak Jeffrey Saranga, keluarga Bapak Palidan Sarungallo, keluarga Bapak Sartia Kataulakbi, keluarga Bapak Barak Tiku, keluarga Bapak Minggu Tandigau, keluarga almarhum Ibu Agustina Lebang, keluarga Ibu Maria Parinding, keluarga Bapak Yori R. Lasewengan. Kami terus berdoa untuk tuntunan Tuhan bagi keluarga untuk menghadapi setiap duka cita ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh kegiatan yang akan kami laksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Secara khusus untuk perayaan Natal dalam minggu ini, perayaan Natal sekolah minggu, perayaan Natal lansia. Juga kami berdoa untuk acara Natal dan HUT PPGT
Engkau berkati sehingga seluruh rangkaian acara yang sudah dipersiapkan semuanya boleh terlaksana dengan baik pada hari pelaksanaannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk proses pemilihan majelis gereja jemaat Karambe di sini. Engkau melihat kerinduan kami semua sebagai hamba-hambamu yang siap Tuhan pakai dalam pekerjaanmu sebagai penatua dan diaken. Tuhan berkati sehingga seluruh kesiapan anak-anak Tuhan akan menjadi sesuatu yang nyata, diwujudkan secara benar seturut dengan firman Tuhan, kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaatmu di Karambe ini. Sehingga proses majelis pemilihan penatua dan diaken berlangsung sampai selesai dengan baik pada waktunya nanti. Bapa di dalam sorga, kami berdoa terus untuk perampungan bangunan gedung gerejamu di Jemaat Karambe di sini. Kami berdoa untuk setiap pekerja yang mengambil bagian untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan di lantai 2 atas dan juga menara. Tuhan memberkati sehingga semua boleh bertanggung jawab, dapat memberi perhatian khusus untuk penyelesaian bangunan gedung gerejamu ini. Berkati panitia pembangunan, berkati majelis gereja dan seluruh anggota jemaat untuk sama-sama bergandengan tangan dalam mendukung pelayanan pembangunan gedung gerejamu di tempat ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami terus berdoa untuk kehidupan rumah tangga kami. Kami berdoa untuk pekerjaan kami, rencana-rencana kami dalam minggu ini. Tuhan ada menolong kami sehingga semua yang boleh kami kerjakan bukan karena kekuatan kami, melainkan kekuatan dari Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu membuahkan buah-buah kebenaran dalam kesaksian kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di dalam sorga, pimpin dan sertai juga kehidupan di tengah masyarakat, bangsa dan negara ini. Tuhan berkati pemimpin bangsa ini, Tuhan berkati pemimpin-pemimpin daerah kami, sehingga dapat bertanggung jawab dan seluruh pelayanan yang mereka boleh berikan adalah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini syukur kami, permohonan kami kepadamu. Ampunkan segala dosa kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dimohon kesabaran kita sejenak Bapak Ibu untuk mendengarkan warta jemaat sepanjang 1 pekan ke depan. Segenap anggota jemaat dan majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Aji Mangiri yang sudah memimpin ibadah pada saat ini, dan kita semua yang sudah mengangkat pelayanan. Semoga Tuhan senantiasa memampukan kita untuk mengangkat pelayanan ini. Warta jemaat yang pertama, kegiatan pada minggu yang akan datang. Pertama, Natal SMGT Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Selasa 10 Desember 2024 pukul 14 di gedung gereja Jemaat Karambe. Yang kedua, perayaan Natal Lansia Jemaat Karambe dilaksanakan Kamis 12 Desember 2024 akan didahului dengan kegiatan pada jam 8 dan ibadah pada jam 11. Perayaan Disnatalis dan Natal PPGT Klasis Kes Umalenong pukul 17 di gedung gereja Jemaat Karambe. Jadwal pelaksanaan pemilihan. Saya ulang.
perayaan Dies Natalis dan Natal PPGT Klasis Kesuk Malenong pukul 17 di gedung Gereja Jemaat di Jemaat Karambe. Jadwal pelaksanaan pemilihan Majelis Gereja Jemaat Karambe periode 2025-2027. Pengumuman calon majelis tanggal 8 dan 15 Desember 2024. Pemilihan Majelis Gereja tanggal 22 Desember 2024. Diharapkan kepada anggota jemaat untuk memperhatikan syarat-syarat calon penatua dan diaken yang ada dalam warta jemaat. Pengumuman Majelis Gereja terpilih tanggal 29 Desember 2024 dan 5 Januari 2025. Nama-nama calon Majelis Gereja Jemaat Karambe periode 2025-2027 dapat dilihat dalam warta jemaat. Disampaikan kepada anggota jemaat agar memperhatikan pengakuan pembangunan tahun 2024. Oleh karena panitia akan menerbitkan kartu pengakuan untuk tahun 2025. Demikian warta jemaat kita saat ini. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Filipi pasal 1 ayat 9 hingga ayat 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Tuhan, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Mari pujikan semua orang inginkan kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Bapak Ibu, saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan hiduplah penuh dengan buah kebenaran. Kiranya Tuhan menolong saya. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kita. Dan mari kita angkat pujian, perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku.
besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku sadar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.